Sekarang kita ke pemisahan variabel. Nah, jadi kalau bentuk persamaan turunan itu seperti ini ya, dy per dx, ada f-nya ini mengandung ada 2, ada x, ada y misalnya. Nah, jadi untuk misalnya integral juga harus dipisah gitu ya. Kalau turunan yang seperti ini, nah dilakukan pemisahan variabel. Nah, jadi untuk integral juga sama ya. Jadi integral f1y, yang satu lagi x. Ininya jangan hilap ya, ini karena di dalamnya ini y, kan ada kandungannya y, berarti di sini dy. Ini karena diturunkan terhadap x, nah maka di sini juga dx ya. Ini karena ada x-nya maka diturunkan terhadap x. Contoh, langsung kita ke contoh di sini. Jika dy per dx sama dengan 4x pangkat 3, nah kemudian kita diminta menggunakan metode pemisahan variabel untuk mengintegral atau mengintegrasi persamaan tadi terhadap x. Nah, jadi kita integralkan ini, tapi kita pisah gitu variabelnya ya. Jadi, ini kan karena hanya seperti ini, berarti ini tulisannya adalah ini dikalikan ke sini ya. Kali silang gitu ya. dy sama dengan 4x pangkat 3 dx ini karena cara pemisahan variabel ya. Ya. Jadi dy sama dengan 4x pangkat 3 dx. Nah, terus kita integralkan. D-nya kita integralkan terhadap ini kita integralkan kan. Ini kan angkanya 1 ya, nggak ada di sini apa-apa. Berarti ini anggapannya 1 dy gitu ya, maka hasilnya y. Nah, kan kalau integral dari 1 kan atau integral konstanta kan nanti hasilnya y gitu ya. Kecuali dia di sini beda gitu ya, di sini bukan konstanta. Atau kalau di sini konstanta tapi ini turunan, ya hasilnya 0 atau hasilnya nanti hasil dari ya 0 ya turunannya ya. Jadi karena di sini ada angka 1 sebenarnya cuma nggak dituliskan, makanya berarti kan 1 dipangkat ya. Pangkat 0 pangkat 0. 1 pangkat 0 adalah 1. Ya 1 Pak, pangkat angka berapa aja dipangkatin 0 itu 1 ya. Oke, berarti 1 pangkat 0 ditambah 1 per 1 gitu kan berarti. Maka hasilnya Y. 1 pangkat 0 tambah 1 per Y. Per 1 ya. Jadi ini kan karena terhadap Y, maka hasilnya Y ya. Jadinya karena ada pangkat 1 ya, maka ada Y-nya. Kan tadi awalnya pangkat 0 ya. Jadi terhadap dy. Jadi maka hasilnya y. Nah, itu jangan lupa, jangan hilap dan jangan bingung gitu ya. Kalau integral konstanta diintegralkan, itu nanti hasilnya dia diturunkan terhadap apa gitu ya. Ini kan terhadap y, maka hasilnya y. Kalau turunan, konstanta yang diturunkan nanti hasilnya tetap 0. Nah ya. Nah, kebalikannya dari sini. Ini awalnya tidak mempunyai variabel yang sesama dengan untuk diturunkan, jadinya ada ya. Tapi kalau turunan yang awalnya ada, misalnya integral y dy, turunan y dy, nanti diturunkan hasilnya adalah 1 gitu ya. Hasilnya 1. Nah, jadi itu yang pembahasan yang lalu. Jadi kita kembali ke sini, integral dy sama dengan, jadi ini kedua sisinya, kedua ruas ya, kiri dan kanan sama-sama diintegralkan. Jadinya integral dy sama dengan integral 4x pangkat 3 dx. Jadi hasil integral dy adalah y, kemudian hasil integral 4x pangkat 3 adalah 4x pangkat 4 per 4. Nah, tambah c, jangan lupa. Kemudian kita bagi
4 bagi habis. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan X pangkat 4. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita ke contoh kedua. Contoh kedua ini kita mau mengintegralkan sinus minus X tambah eksponen pangkat 4X dibagi Y pangkat 2. Jadi seperti tadi, ini kita kali silangan ke sini, ya. Dan yang ini ke sini, jadi sama dia. Di sini kan ada XX, itu digabung sesama yang ada X, gabung. Supaya bisa diintegralkan nanti. Ini karena ada temennya nih, ada si Y kuadrat, maka ke sini kan beda mainnya. Ini temannya nggak ada, jadi cuma 1 dikali DY. Sedangkan ini ada Y kuadrat kali ke sini. Jadi, hasil penulisan keseluruhannya adalah Y kuadrat DY sama dengan sinus minus X tambah eksponen 4X dalam kurung ya, ada DX-nya. Kemudian nih, kedua ruas kita integralkan. Hasil integral dari ini adalah berarti Y pangkat 3 per 3. Integral dari sinus min X adalah cos minus X, gitu kan. Kemudian, eksponen 4X diintegralkan hasilnya eksponen 4X per 4 tambah C. Jadi kita jumlahkan ini Y pangkat 3. Y pangkat 3 ini dikalikan ke sini ya. Nah, supaya nggak ada per gitu ya. Jadi ini jadinya sisanya Y pangkat 3 sama dengan, karena ini seret ke sini gitu ya. Jadinya ini 3 cos minus X ditambah 3 eksponen 4X per 4 tambah C. Tambah 3 kali C. Nah, ini ya hasilnya. Kemudian ini udah selesai ya. Sampai sini udah selesai. Tapi bisa dibuatkan seperti ini. Belum selesai ya. Ini Y pangkat 3. Masih Y pangkat 3 belum selesai. Harus hasilnya itu Y. Karena diminta di sini adalah temukan integral dari, atau kita diminta tentukan hasil integral dari persamaan ini dalam bentuk Y. Y yang ada X-nya gitu ya. Expression for Y in terms of X. Jadi bentuknya Y ada X di dalam si Y. Jadi seperti ini ya, Y sama dengan ini kan. Nah, ini memang hasilnya Y kan. Kalau dia nggak minta juga bisa gitu hasilnya. Jadi di sini diminta adalah expression for Y. Jadi harus Y aja. Jadi Y sama dengan, ini karena pangkat 3 berarti kita akarkan gitu ya, supaya ini sisanya Y. Jadi ini semuanya kiri dan kanan diakarkan akar 3 gitu ya. Biasanya kan akar itu 2 ya, per 2. Jadi kalau kita akarkan ini supaya habis, ya jadi kita akar 3 kan, atau kita bisa buat pangkatnya itu sepertiga. Jadi hasilnya seperti ini. Sudah, seperti itu kita sudah selesai materi yang terakhir. Sampai di pemisahan variabel.